Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya harus bahagia selalu. Dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia bersama dengan program Tribun Timur tentu saja pada edisi kali ini tepat pada Minggu 23 Januari dalam ngobrol spesial ataupun ngobrol virtual yaitu Ngopi, dan Kinan pastinya dan Tribun Timur sudah menghadirkan dua narasumber dari Partai Gelora. Nah, dua narasumber kita juga ini merupakan Ketua Bidang dan juga Wakil Ketua Bidang Perempuan DPN Gelora Indonesia. Pastinya tentu saja dalam edisi kali ini kita akan membahas satu tema teman-teman sekalian, yaitu pintarnya perempuan Indonesia. Pasti teman-teman juga ataupun juga Tribuners akan ingin menggali lebih banyak lagi ya bersama saya dalam bincang-bincang kita pada sore hari ini tentang bagaimana peran perempuan sebenarnya dalam dunia politik. Tentu saja untuk itu Tribuners kita menyapa dulu ya dua narasumber kita ini, dan pastinya tentu saja juga pada sore hari ini dua narasumber kita sudah berada di studio. Ada dua wanita cantik dengan latar belakang yang pastinya nanti kita akan ulas juga mengenai aktivitas dari kedua beliau. Pertama saya mau menyapa dulu nih, ada Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia, ada Ibu Rati Sanggareati. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kinan yang cantik, yang aktif, yang apa ya, cerah ya, cerah. Ya semangat dan harus selalu semangat pastinya, harus selalu bergelora. Oh iya harus. Oke, baik, berarti gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat ya. Makassar selalu membuat saya rindu kembali terus dan kembali terus. Oke, baik. Pastinya Bu Rati tidak sendirian juga, karena ada pepatah juga yang mengatakan kalau sendiri tuh kayaknya nggak nyaman juga ya. Jadi Bu Rati pastinya selalu setia juga nih didampingi oleh wakilnya. Siapa lagi jika bukan Wakil Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia, ada Ibu Sarah Handayani. Masya Allah, Assalamualaikum, selamat sore Bu Sarah. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Kina. Nggak kabar gimana nih Bu Sarah? Baik, baik, Alhamdulillah. Senang sekali ada di kota Makassar meskipun cuma sebentar. Tapi kayaknya wisata kulinernya belum selesai ya. Kayaknya setelah podcast ini harus langsung bayar waktu untuk kulineran nih. Betul, betul. Baik, sebelumnya pasti tentu saja Kinan senang sekali ya, dan Tribuners nih atau pemirsa dan para teman-teman Gelora yang mungkin pada saat ini menyaksikan bincang-bincang kita sudah sangat menantikan sore hari ini. Dan hari ini juga pastinya Kinan, Bu Rati dan juga Bu Sarah akan mengulas. Tapi kayaknya sebelum kita masuk di dalam tema pintarnya perempuan Indonesia, pastinya kedua narasumber kita ini adalah perempuan-perempuan pintarnya Indonesia, sehingga dia bergabung dalam Partai Gelora dan menjadi Ketua Bidang dan Wakil Ketua Bidang. Baik, saya pertama mau ke Ibu Sarah dulu. Boleh? Silakan. Nah, Ibu Sarah, untuk aktivitas mungkin sebelum ke sini ada agenda apa nih sebelum ke Makassar? Sebelum ke Makassar, jadi memang kehadiran kami di sini ini hanya ke Kota Makassar. Dari kemarin kami melakukan rangkaian kegiatan konsolidasi perempuan Sulawesi Selatan. Ya. Cuma memang dihadiri hanya beberapa kota kabupaten terdekat dari Kota Makassar. Kemarin ada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dan juga kegiatan pelatihan. Begitu. Bu Sarah, mungkin selain bergabung di di Partai Gelora ini, mungkin ada profesi lain tidak? Sebagai apa mungkin? Saya sebagai seorang dosen sehari-hari, dosen di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Saya mengajar kesehatan masyarakat, dan saya juga aktif di beberapa organisasi, di antaranya organisasi promotor dan pendidik kesehatan masyarakat Indonesia, dan kemudian juga ada organisasi Maju Perempuan Indonesia, dan beberapa aktivitas organisasi lainnya. Oke, baik, terima kasih Bu Sarah. Nah, dan jangankan sebagai dosen ya, tadi saya sempat mendengar juga. Nah, di samping profesi Bu Sarah sebagai dosen, Ibu Ketua kita yang satu ini yang di sampingnya Kinan yang cantik sekali ya, ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ibu Rati ini ternyata Kinan sudah stalking nih sebelum kita live. Beliau itu dulu sebelumnya seorang artis dan juga model. Masya Allah. Jadi mukanya memang sudah menggambarkan ya di. Baik Bu Sarah, ini kita sebelum membahas tema juga, Bu Sarah sebelumnya memang berprofesi atau juga Bu Rati ya, mohon maaf. Sebelumnya memang bekerja berprofesi sempat menjadi terjun di dunia hiburan. Ya, betul ya.
selain itu mungkin apa sih yang membuat Anda sampai mungkin juga beraktivitas dan memilih Partai Gelora? Saya nggak tahu ya, kalau peragaan busana itu menghibur apa tidak. Iya, iya. Yang jelas ketika saya menjadi peragawati ya, pada periode 1986 sampai 1997, belum lahir kan? Belum. Nah, Iya benar Bu. ya, kemudian waktu itu saya alhamdulillah keliling Indonesia tentu saja, dan saya terdaftar di agensi di luar negeri di New York dan di Milan. Lalu kemudian ya ada beberapa film dan sinetron yang saya lakoni waktu itu ya, beberapa peran alhamdulillah. Tapi kemudian saya berpikir bahwa ketika saya merasakan segala sesuatu untuk kehidupan saya pribadi sudah cukup. Saya harus mendedikasikan nama saya, semangat saya, sisa usia saya untuk bagaimana saya bisa membuat orang lain menjadi lebih bermartabat juga karena hak-haknya terlindungi. Oke. Seperti itu. Berarti Maka itu, kemudian terjun ke politik adalah seperti tadi, ya. bahwa membuat masyarakat atau perempuan lain itu menjadi lebih bermartabat karena hak-haknya dilindungi dan didengarkan aspirasinya, itu adalah sebuah tujuan setelah semua kegiatan kehidupan pribadi saya selesai gitu. Wow, keren banget ya. Jadi memang dari hal itu beranjak dari masalah itu ya, pengalaman-pengalamannya Bu Ratih, sehingga dengan mendengarkan aspirasi-aspirasi perempuan, Ibu Ratih ingin memanfaatkan sisa usianya untuk memang lebih bermanfaat untuk banyak orang. Betul sekali, betul sekali. Ya, itu yang membuat akhirnya bahwa sebuah profesi itu yang telah membesarkan saya, yaitu keperagawatian serta seni peran, itu akhirnya harus saya pergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, begitu. Oke. Kinan yang highlight di sini adalah kemaslahatan umat. Nanti kita ulas-ulas lagi ya dengan Ibu Ratih. Saatnya mungkin saya kembali lagi di Ibu Sarah. Ini kan kita membahas juga tentang pintarnya perempuan di Indonesia, dan Ibu Sarah maupun Ibu Ratih juga sebagai bidang perempuan. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit, Partai Gelora ini mungkin juga sebagai partai baru ya. Boleh dijelaskan sebenarnya kalau bidang perempuan di Partai Gelora itu seperti apa, Bu Sarah? Oke, makasih. Tadi kita menyinggung kegiatan tentang program Pintarnya Perempuan Indonesia ya. Jadi itu adalah salah satu kegiatan di akar rumput yang dilakukan oleh kader-kader perempuan Partai Gelora. Kegiatannya adalah perempuan Partai Gelora turun langsung berhadapan dengan masyarakat, memperkenalkan Partai Gelora tentunya dengan kegiatan-kegiatan edukasi. Ya, jadi sekarang kita setelah Hari Ibu kemarin pada tanggal 21 Desember 2021, kami Ketua Umum Partai Gelora Indonesia itu meluncing kegiatan Gen 170. Dan kemudian ini leading sektornya itu adalah bidang perempuan. Gen 170 itu adalah program yang menandakan bahwa kita memiliki roadmap untuk perbaikan sumber daya manusia yang dimulai dari perbaikan gizinya. Ya, jadi kita tahu bahwa rata-rata tinggi badan orang dewasa Indonesia itu masih di bawah rata-rata, dan ini masih rendah. Paling tinggi kan ada di Korea Selatan, Jepang ya, yang tingginya itu bisa tinggi 173. Ya, 173. Dan kita masih punya PR banyak di persoalan stunting. Ya, stunting itu adalah program prioritas nasional. Dan program Pintarnya Perempuan Indonesia ini perempuan-perempuan Partai Gelora turun langsung melakukan edukasi ke masyarakat, bagaimana sih perempuan bisa punya peran untuk mengatasi stunting. Itu diantaranya, di antara program-program program yang mengandung kekhasan lokal lainnya. Tapi itu program nasionalnya.
Mungkin itu program stunting juga menjadi salah satu PR yang sampai saat ini Iya, berusaha iya, betul, diselesaikan betul, ya, betul. di bidang perempuan bersama Betul. Bu Ratih dan juga rekan-rekannya di DPN Gelora Indonesia khususnya di bidang perempuan. Betul. Iya. Nah baik, tapi kita pastinya sebelum lebih laju lagi nih membahas perbincangan kita sebenarnya agak kepo juga nih, boleh nih ya dikepoin juga Silakan. nih untuk Ibu Ratih maupun juga Ibu Sarah. Ibu Ratih dulu deh, untuk versinya Bu Ratih, bagaimana sih ceritanya berawal dari mana bisa terjun langsung ke dunia politik dan memilih Partai Gelora? Oh ya, Partai Gelora menjadi pilihan saya setelah saya melihat dan bagaimana perjuangan Ketua Umum Partai Gelora Bapak Anies Mata dan Wakil Ketua Umum Bapak Fahri Hamzah, terjadi diskusi yang panjang. Ya. Bagaimana, dan saya sangat terkesan dan impresi saya kuat luar biasa terhadap beliau berdua, terutamanya adalah memikirkan betul bagaimana masa depan bangsa ini. Oke. Mengapa akhirnya kemudian ada kata-kata arah baru? Karena juga memang kita memang harus meninggalkan segala sesuatu yang sekarang ini sudah masif dan tidak berarti apa-apa terhadap kemajuan bangsa ini, begitu. Sehingga kemasifan ini yang harus pelan-pelan kita ubah Ya. menjadi perjalanan ke arah baru yang tadi disampaikan oleh Ibu Sarah, bagaimana kita harus memulai roadmap, lalu kemudian membuat roadmap yang benar, bagaimana Indonesia menuju kekuatan 5 besar dunia yang kami semua sangat yakin itu akan bisa terjadi. Baik. Itu pilihan saya karena itu. Makanya memilih Partai Gelora. Partai Gelora. Dengan arah baru dan pastinya Indonesia bisa lebih maju lagi. Oh pasti, ya insya Oke, Allah. baik, Ya. Bu Ratih. Selanjutnya kita mau juga dengar nih versi Ibu Sarah sendiri. Ya. Bagaimana sih ceritanya bisa Iya nih, dari dosen ya. dari dosen bisa terjun ke dunia politik yang mungkin awalnya bertemu dengan mahasiswa, akhirnya sekarang harus bertemu dengan masyarakat banyak. Seperti tadi saya sangat tertarik yang dikatakan Ibu Ratih bahwa demi kemaslahatan umat. Iya, Itu betul. seperti apa ceritanya? Bahkan Anda memilih Gelora. Iya, jadi Partai Gelora Indonesia, saya baca-baca buku-bukunya, terus kemudian juga banyak mendengar apa yang ada di sosial media Iya, dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum. Itu salah satu yang sangat menarik itu adalah narasinya tentang menuju 5 besar dunia. Jadi menurut saya itu adalah cita-cita yang luar biasa, bahwa Indonesia itu negara besar yang punya potensi sangat besar, tapi kenapa ya kok kita nggak punya cita-cita yang besar begitu? Betul. Nah, saya sendiri di bidang kesehatan masyarakat punya, karena saya menekuni di bidang itu, rasanya ada banyak deretan advokasi persoalan yang harus diadvokasi, baik di tingkat nasional, provinsi atau kota kabupaten. Dan menurut saya salah satu-satunya cara ya untuk melakukan perubahan itu ya adalah melalui partai politik. Jadi saya aktif di berbagai macam organisasi, tapi kalau nggak di partai politik kita nggak bisa melakukan perubahan. Gitu. Berarti mungkin apakah Kinan bisa mengatakan bahwa mungkin organisasi-organisasi ini adalah sebagai jembatan juga mungkin untuk mendapatkan pengalamannya dan mungkin untuk implementasinya adalah kita masuk di partai. Seperti ya, itu. Untuk bisa melakukan perubahan kita harus melalui partai politik. Partai politik. Iya, Oke, iya. baik. Dan pilihan saya adalah Partai Gelora Indonesia. Makanya pilihnya masuk di Partai Gelora. Partai adalah sebuah organisasi politik kan, Iya. sehingga kalau kita ikut organisasi yang lain itu memang ada exercise kita Iya, agar bisa mengerti betul bagaimana berorganisasi tersebut gitu, seperti itu. Oke, baik. Iya. Nah, selanjutnya saya mau berbincang lagi nih dengan Ibu Ketua di bidang perempuan Iya. di DPN nih, Bu Iya. Ratih khususnya. Untuk Ibu Ratih sendiri sebagai ketua bidang di DPN Gelora dan memegang bidang yang mungkin ini agak ini juga ya karena bidang perempuan. Dan tentu saja mungkin keterwakilan perempuan mungkin dengan bidang ini mungkin akan menyampaikan aspirasi banyak perempuan juga khususnya Betul. di Indonesia. Untuk Betul. Ibu Ratih sendiri di dalam tahun ini mungkin atau tahun-tahun sebelumnya target dari bidang perempuan ini khususnya di DPN dalam dekat ini sebenarnya apa, Bu Ratih? Iya, target perempuan, bidang perempuan terutamanya adalah kita ingin perempuan Indonesia itu maju melalui kepintarannya. Bukan maju melalui kegenitannya, bukan maju melalui apa-apa yang lain, tapi maju melalui kepintarannya. Maka kami punya program yang namanya Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia. Wow. Judulnya adalah kita singkat menjadi RUMPI.
gitu ya. Kalau Ruang orang dengar untuk ya maju makanya. perempuan Indonesia. Lalu kemudian tadi disampaikan oleh Bu Sarah juga ada pintarnya perempuan Indonesia. Dua acara kami, dua kegiatan kami ini memang kami desain, bidang perempuan saya dan Bu Sarah desain untuk bagaimana membuat perempuan percaya diri, maju ya, mempertahankan haknya dan hak perempuan lain, sehingga ketika itu akan terjadi maka 30% seperti yang sudah kita impikan dan sudah disahkan dalam undang-undang itu bisa tercapai. Dan 30% itu bukan hanya mengisi saja, tetapi harus juga berperan. Jadi jangan sampai hanya kita dicalonkan sebagai pengisian 30%, tetapi harus juga berperan. Nah, peran ini harus juga dipersiapkan dari hal-hal yang kecil sekali. Buat kami, pintarnya perempuan Indonesia itu adalah bagaimana kami berkunjung sampai ke RT, sampai ke RW, ya, alhamdulillah gitu. Kalau sampai ke RW, sampai ke rumah-rumah tangga, bahwa ayo mari perempuan kita harus menjadi pintar. Pintar untuk apa? Karena generasi yang pintar dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang pintar. Gitu. Betul. Ya. Kan Ibu mungkin madrasah yang pertama ya untuk Yang anak-anaknya. pertama dan utama. Oke, baik. Aduh, Kinan nih merasa kayak langsung diberikan motivasi yang sangat kuat sekali ya tentang peran perempuan betul-betul dan posisi perempuan khususnya dan yang paling di dunia. penting, Kinan, kita sepakati di bidang perempuan yang mengerti persoalan perempuan itu sebagian besar hanya perempuan itu sendiri. Berarti laki-laki nggak ngerti kayak kita nih? Mereka mengerti, tapi kadang-kadang yang dia mengerti adalah istrinya kan, satu, istri, ibu dan anak, tiga. Tapi kalau perempuan itu kita semua mengalami betul begitu. Berarti nggak bisa mengerti semua perempuan. Semua perempuan tidak mengerti. Bahaya kalau laki-laki mengerti semua perempuan. Oke, baik Bu Rati. Nah, untuk Ibu Sarah sendiri dengan target-target yang mungkin sudah diusung oleh Bu Rati dan pastinya akan diusahakan dan sebisa mungkin harus dicapai dan diimplementasikan ketika sudah tercapai mungkin ya. Untuk Ibu Sarah sendiri sebenarnya peran perempuan dalam dunia politik itu seperti apa sih, Bu? Iya, peran perempuan di dunia politik itu sangat penting. Itu terbukti kalau kita baca bukti-bukti ya ilmiahnya gitu yang tertulis itu di tingkat global sampai ke tingkat kota kabupaten bahkan sampai ke akar rumput ya. Mungkin perempuan-perempuan yang nggak tertulis namanya di media ya, tapi perempuan itu luar biasa. Perempuan punya peran penting. Nah, di politik apalagi, karena politik itu adalah ruang pengambilan keputusan di kenegaraan. Jadi, di situ argumentasi kepentingan perempuan itu harus diwakili oleh perempuan. Dan di Partai Gelora ini, kita sudah membuktikan, kita bersama-sama memperjuangkan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi, keterwakilan perempuan itu harus ada di kepengurusan. Kemudian ini juga sedang diperjuangkan tentunya nanti di daftar caleg ya. Ini kan harus ada keterwakilan perempuan dan memang nanti harus terbukti nanti di dalam mudah-mudahan ya. Ini nanti di pemilu 2024. Iya. Kalau kita lihat dari angka nasional kan angkanya ada kenaikan ya. Jadi memang ini harus perjuangan bersama-sama. Dan setelah nanti terpilih pun juga harus ada kebersamaan juga. Oke, baik Bu Sarah. Nah, setelah kita mendengar mungkin penjelasan ya mengenai peran perempuan pentingnya dalam terjun di dunia politik, untuk Ibu Ratih sendiri sebenarnya bagaimana sih Anda melihat atau pandangan Anda terhadap perempuan yang ada di Indonesia saat ini? Banyak sekali perempuan-perempuan yang hebat, tetapi banyak sekali yang masih memikirkan tentang ranah domestik saja. Betul. Ya, sementara kita ini sebagai fitrahnya sebagai insan itu adalah mempunyai ranah domestik dan publik. Nah, ketika publik kita bicara apa? Jadi Bu RT itu ranah publik sebenarnya. Betul. Ya, jadi Bu RT itu ranah publik. Kemudian ketika dia kemudian mengerange organisasi sepasar, penjual sepasar itu adalah ranah publik. Begitu ya. Meskipun bayangannya pasar adalah urusan domestik, tapi ketika mengerange ibu-ibu penjual untuk membuat koperasi itu ranah publik namanya. Nah,
ketika berpikir ranah publik itu ada satu ketakutan dan kadang-kadang memang supporting daripada para pria belum sepenuhnya rela mensupport 100%. Nah, tetapi ini bisa dibuktikan bahwa para perempuan yang aktif di ranah publik maupun domestik, ranah domestiknya tidak akan tertinggalkan kok, jangan khawatir gitu. Karena nature-nya kita ini kan memang ngurus. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus yang lain-lain kan. Punya kewajiban. Nature-nya punya kewajiban itu dan kita sangat paham gitu, sehingga ketika ranah publik kita jalankan itu jangan khawatir gitu. Nah, itu harus kita terangkan kepada diri sendiri bahwa I am okay. Ya, saya oke untuk di ranah publik dan everything in my family is okay. Itu harus ditanamkan pada diri sendiri. Itu visi misi kehidupan kita sendiri kan. Nah, setelah itu baru kemudian kita menjadi percaya diri. Tapi kalau nanti jangan-jangan, nah itu akan menghantui kita terus. Betul. Jadi seperti itu. Bukan berarti seseorang yang mempunyai kedudukan di ranah publik lalu kemudian menjadi semena-mena terhadap suaminya. Kalau paham betul bahwa kita ini berkeluarga dan kemudian berpasangan adalah sesuatu yang memang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan, maka ranah publik tidak akan bisa menghancurkan rumah tangga. Begitu kan? Apa ini ada hubungannya juga dengan manajemen waktu? Oh, tentu saja, tentu saja. Tapi manajemen waktu itu it's okay, jalani dulu. Yang keteter di sini ya sudah, ini agak berhenti dulu, kan gitu betul, ya. Laju yang sebelah sini, lalu kemudian kalau yang sini terlalu laju, yang sininya agak udah gini berhenti dulu, ini yang dilajukan. Sangat natural kita bisa begitu. Hanya barangkali saja banyak kekuatan-kekuatan yang tadi gitu, bahwa kekuatannya sendiri itu diragukan sendiri oleh perempuan itu sendiri, demikian. Baik, Bu Rati, terima kasih. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri ya, masih banyak sekali masyarakat yang mungkin hidup di atas stigma bahwa perempuan itu cuman dapur, kasur, dapur, dan juga pasti kamar. Mungkin hanya sumur, kasur, dapur, sumur, yang terakhir ajur. Ya, bagaimana? Mungkin saya mau mendengar versi Bu Sarah juga nih. Bagaimana Anda menanggapi hal itu? Iya. Dengan stigma-stigma masyarakat yang seperti itu, Bu Sarah. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah ibu-ibu Indonesia, kalau dalam catatan sejarah ya, sejak Hari Ibu ya, ditetapkannya 22 Desember itu sebagai Hari Ibu, itu kan perempuan-perempuan Indonesia sebelum kemerdekaan itu udah kumpul-kumpul untuk membicarakan pergerakan menuju kemerdekaan. Itu jadi sebenarnya kadang-kadang perempuan sendiri yang suka membuat batasan-batasan untuk dirinya sendiri, dan kadang-kadang itu juga mempengaruhi perempuan yang lain. Nah, jadi untuk bisa mengatasi persoalan Indonesia yang banyak ini, saya pikir perempuan-perempuan yang sudah terpilih, ya perempuan-perempuan aktivis, ini harus kompak, harus saling mendukung satu sama lain agar tidak menegasikan potensinya. Iya benar, kita semua punya potensi dan potensi perempuan itu hebat. Ya, jadi jangan dikecilkan karena didiskon, karena sebenarnya persepsinya sendiri. Kayak ini ya, ada diskon, kayak matahari. Kayaknya kita suka mendiskon diri sendiri, padahal kan sebenarnya kita harus yakin bahwa kita punya potensi, sama-sama laki-laki, perempuan juga sama-sama punya potensi, dan harus saling melengkapi. Mungkin kita juga agak tertarik dengan yang disampaikan Ibu Rati, bahwa jika kita bisa di ruang domestik, publik juga kita pasti bisa, seperti itu. Nah baik, setelah mendengar dua penjelasan dari narasumber ya mengenai pengaruh perempuan sebenarnya ya dalam dunia politik, kita juga sebenarnya ingin mencari tahu nih dan mendengar langsung dari bidang perempuan. Sebenarnya untuk Partai Gelora sendiri, upaya apa sih atau wadah apa yang sebenarnya disiapkan dalam membuat perempuan-perempuan di Indonesia bisa terjun dalam dunia politik? Baik, silahkan Bu Rati. Yang pertama adalah bagaimana Ketua Umum kami menepati janjinya bahwa ada 5 ketua bidang yang diduduki oleh perempuan. Yang direlakan diduduki oleh perempuan, dan ini ada beberapa bidang lagi yang didesain oleh Ketua Umum yang juga disiapkan perempuan sebagai ketuanya. Untuk itu maka disinilah
Partai Gelora yang saya rasa adalah menepati janjinya kepada kami para perempuan, bahwa perempuan akan diberikan ruang, lalu kemudian diberikan juga tentu saja ruang yang terhormat, ya, terhormat dalam artian adalah menduduki jabatan dan kemudian dan kemudian mempunyai hak suara dalam menyuarakan di dalam Partai Gelora itu sendiri. Ya. Baik, lantas Ibu Sarah, sampai saat ini apa persiapan yang telah dilakukan oleh Partai Gelora untuk mempersiapkan perempuan-perempuan di Indonesia untuk terjun di dunia politik? Ya, di bidang perempuan sendiri kami ada Biro Politik Perempuan dan jadi kebijakan, ya, dan itu kami menyusun sebuah strategi, tentunya penyiapan perempuan-perempuan potensial, ya, yang tentunya nanti akan dipetakan, ya, nanti mereka akan berjuang di mana, ya. Kalau di legislatif tentunya kita membicarakan daerah pemilihan. Nah, terus kemudian setelah itu tentunya kami akan menyiapkan juga paket penyiapannya. Jadi paket-paket pelatihan agar mereka semakin percaya diri dan benar-benar punya bekal untuk menuju ke legislatif, karena ini bukan peran yang main-main, ya. Untuk menjadi seorang legislatif. Yeah. Dan di dalam ruang untuk maju perempuan Indonesia itu kami sudah memberikan banyak ilmu, sampai sekarang episodenya sudah 41 episode, ya. Ilmu tentang bagaimana juga berjuang sebagai legislatif itu, termasuk salah satunya, ya, yang kita berikan pelatihan-pelatihan melalui ruang untuk maju perempuan Indonesia. Berarti program ruang untuk maju perempuan Indonesia ini juga mungkin merupakan satu upaya pendampingan, ya, mungkin kepada perempuan-perempuan yang memang ingin lebih percaya diri lagi untuk terjun di dunia politik. Tapi Bu Rati, ini kayaknya butuh ini juga deh, masukan dan saran juga nih sepertinya, dan juga Tribuners yang menyaksikan kita. Sebenarnya bagaimana sih Anda menanggapi untuk hal-hal yang mungkin perempuan-perempuan di luar sana yang merasa dirinya, wah, kayaknya saya nggak pantas untuk menjadi pemimpin nih. Seperti apa, Bu Rati? Maka kalau punya pikiran seperti itu, Anda akan tidak pantas. Maka jangan punya pikiran seperti itu. Pikirkanlah bahwa saya pantas dan saya berhak untuk memimpin. Ketika kita merasa pantas dan berhak, maka semesta akan mendukung, dan kemudian dengan niat kita serta bagaimana kita memohon, dan Allah juga melihat keseriusan kita tentu saja, ya. Tidak hanya cuman meminta tapi tidak ada usaha. Nah, saya rasa itu seperti itu. Jadi pikirkanlah bahwa Anda berhak dan Anda mampu untuk memimpin. Baik, aduh, dikasih motivasi lagi nih. Saya nanti setelah ini rasanya sudah kayaknya tambah, insya Allah bakalan percaya diri nih. Insya Allah. Dan harus percaya diri. Iya, betul. Seperti yang dikatakan Bu Rati. Baik, untuk Ibu Sarah sendiri melihat potensi perempuan menjadi pemimpin di Indonesia, apakah besar atau memang peluangnya sangat kecil? Saya rasa besar, ya. Kita di Indonesia itu punya banyak organisasi, ada ormas besar, ya, dan di situ juga ada perempuan-perempuan yang aktif, para aktivis, dan saya pikir dari situ juga bisa untuk bisa masuk ke politik, ya, berarti setelah aktivitas itu berarti harus lanjut, ya, memilih partai politik apa, ya. Dan kami dari Partai Gelora, ya, Bu Rati, ya, membuka diri ya untuk seluruh perempuan-perempuan aktivis, ya, karena mereka sudah biasa boleh rambutnya merah, boleh agamanya Hindu, terbuka sekali, semuanya tanpa memandang ras. Betul, karena kemajuan kolaborasi harus kita lakukan untuk kemajuan ini, ya. Karena Indonesia adalah negara plural, ya, beraneka ragam, mayoritas Muslim, ya, tapi kita juga di sini ada keragaman suku, ada keragaman budaya, dan ras, ya, dan ini adalah partai terbuka yang bisa menampung semua para aktivis. Jika misalnya cocok dengan visi misi Partai Gelora, kita bisa maju bersama, berjuang bersama. Maju bersama, berjuang bersama, dan pastinya yang saya highlight juga adalah kolaborasi yang harus selalu dilakukan secara bersama-sama. Baik, Tribuners, sebelum kita melangkah ke sesi berikutnya, aduh, saya sampai kayak ini, ya, agak apa ya, mendengar penjelasan dari ini calon politikus ini sudah. Amin. Oke, baik, Ibu Rati, sebelum kita melangkah ke sesi berikutnya, yang terakhir mungkin yang mau saya tanyakan ke Bu Rati adalah mengenai sebenarnya apa sih yang Ibu Rati selama mungkin terjun di dunia politik, melihat perempuan-perempuan di luar sana, apa sih kendala mereka dalam berpolitik sebenarnya?
sekali lagi saya sampaikan Kinan, bahwa kendalanya yang paling utama adalah supporting system di sekelilingnya. Ya, artinya bahwa perempuan itu mempunyai pasangan, ya, suami, perempuan itu mempunyai anak kalau sudah menikah, ya. Dan kalau perempuan masih muda seperti Anda, punya ayah yang khawatir, ya, yang khawatir. Tapi itu adalah kendala-kendala itu, ya kendala kita harus bisa menyelesaikan kendala itu dalam lingkup yang paling terkecil dulu. Yang paling kecil dulu, ya, kepada ayahnya disampaikan, kepada suami juga dijelaskan, dan tentu saja konsekuensinya adalah kita tidak boleh berubah ke arah negatif. Ya, oke, kalau memang kita rapat sampai malam mungkin hari ini, ya besoknya kita untuk acara-acara shopping dan lain-lain kita tahan dulu, kita di rumah dulu, kan seperti itu sebenarnya kan. Manage, ya. Iya, manage dan membuat balance saja semuanya menjadi baik. Jadi seperti itu. Ya. Baik Bu Rati dan Bu Sarah, kita ini masih agak kepo juga ya dengan banyak hal tentang peran perempuan di Indonesia, khususnya bahkan di dunia politik sekalipun. Dan tentu saja peran-peran Partai Gelora yang hadir pada saat ini dengan bidang perempuan yang ada di dalamnya itu sangat menarik sekali untuk kita ulas lebih banyak lagi. Tapi kita akan kembali lagi seusai jeda berikut, dan kita juga akan gali lagi nih Bu Rati dan Bu Sarah, sebenarnya strategi apa sih yang dilakukan Partai Gelora dan khususnya bidang perempuan dalam membuat perempuan dapat terjun di dunia politik. Seusai jeda berikut, jangan kemana-mana, bersama saya Kinan Aulia. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik, terima kasih Tribuners, Anda mungkin masih setia deh ya, dan akan selalu setia menyaksikan program Tribun Timur, dan pastinya masih dalam spesial edisi bersama Gelora, bersama dengan Ngobrol Virtual, dan masih bersama dua narasumber cantik kita, siapa lagi jika bukan Ibu Rati dan Ibu Sarah. Nah, kita akan melanjutkan obrolan kita ya mengenai pintarnya perempuan Indonesia, dan tentu saja saya akan melanjutkan perbincangan mengenai strategi apa sih yang sebenarnya akan ditawarkan oleh Partai Gelora khususnya di bidang perempuan dalam memberikan wadah khususnya untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin ingin terjun di dunia politik. Kita mulai dulu dari Ibu Ketua nih. Silakan. Baik, terima kasih. Oke, Saya sangat semangatnya, excited, ya. semangatnya ya, saya Pokoknya paham kalau betul. membahas perempuan, Bu, sepertinya saya sangat semangat nih. Pasti ya. Baik, Baik, silahkan, Bu jadi Rati. yang kita sangat sadari, kami dari Gelora itu sangat sadari adalah bahwa perempuan itu suka ngumpul. Ya, suka ngumpul. Ngumpulnya bisa jadi arisan, bisa jadi pengajian, yang mengkaji, bisa jadi adalah sesuatu tentang membicarakan kalau di daerah-daerah ada posyandu ya. Nah, karena 3 perkumpulan itu bagaimana kita ramu menjadi satu wadah yang semua orang bisa mendengarkan, mendapatkan ilmu, lalu kemudian jika mereka memang ingin membantu ekonominya mereka bisa berjualan di lingkungan itu, maka kami membentuk yang namanya PIPI, Gelora Pintarnya Perempuan Indonesia. Jadi kenapa PIPI? Karena itu sangat perempuan ya, sangat perempuan dan mudah diingat. Kami membuat sesuatu yang sepertinya easy, tapi memang gampang sih, memang gampang dan ringan, dan semua orang pengen tahu dan semua orang bisa melakukannya. Karena kalau semua orang pengen tahu, setelah tahu tidak bisa melakukannya, kita akan stuck. Betul. Atau seseorang gampang melakukannya tapi orang tidak pengen tahu, itu juga tidak berjalan. Maka kita harus mencari sesuatu yang orang pengen tahu sebenarnya itu apa dari namanya, lalu kemudian gampang diduplikasi dari kegiatannya. Jadi seperti itu. Jadi kegiatannya apa? Kegiatannya tentu saja hal-hal yang ilmu-ilmu ataupun kegiatan-kegiatan yang sangat syarat dengan local wisdom. Ya, kalau umpamanya di Makassar kita senang makan apa, biji nangka ya. Yang enak, pisang epek banyak pisang sih. epek gitu ya. Kemudian ya tentu saja kita bagaimana membuat pisang epek yang tidak biasa gitu ya. Lalu kemudian semuanya ikut nimbrung ya, ikut nimbrung dan bisa duplikasi itu dengan baik. Oh, saya pengen dong di rumah saya. Karena perempuan itu pada prinsipnya adalah ketika kita mempunyai sesuatu pengalaman yang baru, ruangan bagus untuk selfie umpamanya ya, pasti pengen ngajakin temannya, ayo kita ke sana yuk, kita selfie bareng. Nah, PIPI Gelora akan seperti itu. Mengapa? Kalau seseorang sudah hadir dan merasakan betul sejak ikut PIPI Gelora kok saya jadi nambah pengetahuan ya, pasti pengen ngajak temannya. Nah, itulah wadah ya. Wadah ini kita wadahi dulu agar mereka jatuh cinta dan paham serta mencintai diri sendiri sebagai perempuan gitu. Nah, dari situ ya sudah, nanti tentu saja mereka paham dan jangan salah, mereka tidak akan bisa lepas hati dari Gelora. Itu. Berarti mungkin singkatnya dibuat nyaman dulu ya, Bu. Oh iya, harus dong, harus ya. Baik. Nah, untuk Ibu Sarah sendiri setelah mendengar penjelasan juga dari Ibu Rati ini tentang PIPI
tadi juga berarti untuk Ibu Sarah sendiri melihat perempuan yang ingin terjun ya atau mungkin ingin memilih Partai Gelora itu, untuk Anda sendiri bagaimana sih cara mengajak mereka biasanya? Iya, sebenarnya perempuan Indonesia itu udah aktif-aktif ya. Jadi kalau di bawah ya, di akar rumput itu kader Posyandu, kader Jumantik, kader-kader ada PKK ya. ya itu semuanya tuh PKK sebagai sebuah gerakan itu perempuan-perempuan dan organisasi-organisasi kebanyakan perempuan. Tapi ketika nanti ke politik itu ada gap tuh ya, ada gap. Ini soal strategi ya. Jadi nanti bagaimana penempatan perempuan pada posisi yang strategis ya. Tadi kalau di dalam pimpinan partai politiknya misalnya, tadi Bu Rati sudah menceritakan tentang posisi perempuan yang sebagai sebuah komitmen gitu ya. Nah, jadi antara aktivitas perempuan di akar rumput sama aktivitas sama politiknya itu nanti ada gap. Nah, inilah ada sebenarnya kita menyadari hal itu ya, sehingga kita mengajak perempuan-perempuan yang udah aktif selama ini bisa yuk kita gabung gitu loh. Karena sebenarnya politik itu adalah keseharian. Kita ngambil keputusan itu kan kepentingan politik. Nah, sebenarnya di rumah tangga kita udah ngambil keputusan tiap hari ya, belanja segala macam. Nah, sekarang tinggal gimana? Tinggal sebenarnya gimana ke urusan negara gitu. Nah, ini kan harus ada jembatan ya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi kalau sekarang kan ini nih zaman informasi terbuka dan di Partai Gelora ini semuanya kita juga udah siap dengan program-program yang memang berbasis kecanggihan teknologi gitu ya. Jadi semuanya bisa diakses informasinya supaya ini bisa tersebar, dan sebenarnya politik nggak susah kok, politik mudah kok, tinggal kita memilih saluran yang tepat begitu. Dan Partai Gelora bisa diakses informasinya, jadi mudah-mudahan banyak yang bisa cocok gitu ya dengan tujuan. Mungkin saluran yang kita pilih yang mana nih? Iya, betul. Oke. Baik, nah kita tadi sepertinya sudah cukup ya untuk membahas mengenai perempuan. Mungkin tidak ada cukupnya ya, tapi maksud saya karena kita dibatasi juga dengan durasi. Nah, saya mau mungkin membahas juga secara umum mengenai persiapan pemilu di 2024. Untuk Ibu Rati sendiri, untuk melihat Partai Gelora khususnya, persiapan apa sih yang dipersiapkan dalam pemilu 2024 mendatang? Iya, tentu saja sebagai parpol yang sudah terdaftar ya di Kemenkumham, tentu saja kami sekarang ini menyiapkan verifikasi politik, which is sudah 75% sudah beres ya. Alhamdulillah, tentu saja ini tidak mudah di situasi yang sangat sulit. Seperti yang Ketua Umum kami selalu sampaikan, bahwa partai ini ditakdirkan lahir pada situasi yang sulit. Dengan situasi yang sulit itu sehingga membuat kita tidak menjadi fragile, membuat kita menjadi yang bersemangat, berjuang, sehingga kemudian kita menjadi sadar diri bahwa dalam keadaan sulit segala sesuatunya harus menjadi tidak sulit. Nah, itu sudah dilakukan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum kami beserta jajarannya. Dan verifikasi politik ini yang akan segera dilakukan pada mungkin tahun ini ataupun tahun ini ya, verifikasi politik. Insya Allah dengan dukungan teman-teman semuanya sebagai jembatan baru antara kita sebagai manusia biasa atau bangsa biasa menjadi bangsa yang memikirkan negaranya, itu jembatannya adalah Partai Gelora, dan kami siap untuk menjadi jembatan itu. Baik, tapi bagaimana dengan persiapan, saya tadi mendengar dengan persiapan verifikasi peserta pemilu itu sampai saat ini sudah berapa persentasinya, Bu Rati? Alhamdulillah juga sudah banyak juga yang mendekati 70% itu, dan tentu saja juga meskipun tidak mudah seperti mudah kita mengajak orang untuk nonton TV ya, tetapi kami yakin bahwa pelan-pelan juga masyarakat juga paham akhirnya bahwa tidak ada pilihan lain selain mendukung partai politik untuk sebuah pergerakan baru ini. Oke, baik. Baik, selanjutnya mungkin saya masih rindu juga nih mendengar suara Bu Sarah. Baik, Bu Sarah, setelah mendengar penjelasan mengenai persiapan Partai Gelora di pemilu 2024 yang telah dijelaskan oleh Ibu Ketua, untuk Ibu Sarah sendiri melihat posisi perempuan menghadapi pemilu di 2024 itu seperti apa, apalagi di Partai Gelora khususnya?
Ya, kami di Partai Gelora berarti dari daftar yang ada ini sudah disiapkan berbagai macam program ya untuk peningkatan kapasitas. Dan setelah penempatan nanti di daerah pemilihan, berarti mereka bekerja bersama struktur yang ada untuk menyiapkan tadi seperti yang Bu Rati sampaikan, penyiapan menuju verifikasi faktualnya. Dan mungkin bersama-sama pekerjaan-pekerjaan itu juga yang harus disiapkan adalah bagaimana penyiapan dari masyarakat juga, karena kita berhadapan dengan kondisi yang pragmatis gitu ya. Jadi jangan sampai money politik, terus kemudian suara yang tidak sah itu kemudian jadi lebih banyak ya, karena kenyataannya kan jumlah suara yang tidak sah itu banyak sekali, dan kecurangan yang daftarnya banyak itu juga harusnya bisa diantisipasi bersama partai politik dan juga bersama-sama masyarakat. Mudah-mudahan pilihan masyarakat itu tidak pada orang-orang yang memberikan amplop, tapi memang memiliki narasi yang kuat gitu untuk melakukan perubahan di negara kita. Oke, jadi yang bukan money politik tapi memang betul-betul berkapabilitas dan berkualitas juga untuk mungkin memimpin ke depannya. Wow, seperti ini saya sudah ada bergelora juga nih hari ini. Oke, baik Bu Rati dan Bu Sarah. Mungkin untuk tema kita dengan pintarnya perempuan Indonesia, apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita semoga bisa juga memberikan manfaat ya untuk para pendengar di luar sana dan menjadi ilmu baru juga nih. Amin. Bahwa dengan hadirnya perempuan di Indonesia itu tidak menutup kemungkinan dan jalan untuk mereka bisa menjadi pemimpin. Dan Partai Gelora hari ini hadir sebagai wadah untuk perempuan-perempuan di luar sana. Baik, yang terakhir kita juga kepo nih, sebenarnya kedua narasumber kita ini punya inspirasi nggak sih sampai di titik seperti ini? Saya mau pertama mendengar dari Bu Rati dulu. Bu Rati dengan mungkin perjalanan karir yang cukup panjang juga, bahkan mungkin dari dunia hiburan terus terjun di dunia politik menghadapi masalah-masalah perempuan yang mungkin seringkali Bu Rati lihat juga ya di luar sana. Sampai saat ini Bu Rati punya inspirasi nggak sih, dan inspirasinya itu kira-kira siapa? Tentu saja saya tidak pernah bosan mendengarkan Pak Anies Mata berbicara. Baik. Mendengarkan Pak Anies Mata berbicara 10 menit, saya sama seperti membaca satu buku. Wow. Jadi buat saya berpolitik ini sekarang ini, periode yang sekarang ini adalah bagaimana saya merasa bahwa seseorang itu memang setiap hari harus bertumbuh. Betul. Dan pertumbuhan itu kalau hanya mendengarkan 10 menit lalu kemudian kita tumbuh menjadi besar kan alhamdulillah. Jadi percayalah saya bahwa ketika Anda mendengarkan 10 menit Pak Anies Mata berbicara, maka Anda sama dengan duduk di perpustakaan. Wow, mungkin hari ini Pak Anies juga sedang menonton. Aduh, mohon maaf betul. Baik, selanjutnya untuk Ibu Sarah sendiri yang mungkin awalnya sebelumnya dari seorang pengajar ya, bertemu dengan mahasiswa dan hari ini harus dipertemukan mungkin dengan perempuan-perempuan dengan berbagai macam problematika juga, yang harusnya bidang perempuan ini juga menjadi salah satu perpanjangan tangan untuk mendengarkan aspirasi banyak orang. Inspirasinya siapa, Bu? Jangan bilang Anies Mata juga nih. Oke, untuk melengkapi, inspirasi saya adalah Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Beliau luar biasa, artinya sesuai kata dengan perbuatan. Dan kemudian apa yang diucapkan itu mengandung bobot yang sangat besar karena memang beliau banyak membaca. Jadi kita harus punya pengetahuan dan semangat belajar dan tidak haus pada kekuasaan. Jadi kita memang harus berkorban untuk melakukan perubahan, dan saya pikir Pak Fahri dengan apa yang beliau sudah lakukan ya, dan pengorbanannya selama ini itu klop gitu dengan apa yang disampaikan, ya, jadi bisa saling melengkapi. Mungkin kalau kita lihat Pak Anies dan Pak Fahri klop, dan hari ini Ibu Rati dan Ibu Sarah juga pasti harus klop ya, dan pastinya akan selalu klop. Wow, keren sekali ya perbincangan kita hari ini mengenai perempuan dan perannya untuk bisa menjadi pintarnya perempuan di Indonesia. Yang terakhir di closing statement kita, Bu Sarah dan Bu Rati, Kinan mau dong untuk Ibu Rati mungkin terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Sarah. Pesan Anda mungkin kepada perempuan-perempuan di luar sana yang ingin terjun di dunia politik seperti Anda, silahkan.
Jika Anda para perempuan tidak ingin makin panjang menderita, maka bergabunglah bersama Partai Gelora. Itu saja. Simple tapi meyakinkan ya. Baik, silahkan dilanjutkan Ibu Sarah, pesan Anda kepada perempuan di luar sana yang ingin terjun di dunia politik. Ya, perempuan Indonesia punya banyak potensi dan potensi itu harus saling dikuatkan dan kita berorganisasi itu saling menguatkan dan dengan semangat persaudarian dan perempuan Partai Gelora itu ingin mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk bersama-sama kami melakukan perubahan. Wow. Yang mungkin saya highlight adalah perubahan dan tentu saja Gelora siap menjadi wadah untuk perempuan-perempuan Indonesia di luar sana. Akan menjadi perempuan terdepan. Jadi perempuan terdepan dan pastinya harus cerdas juga. Betul. Ya. Baik, terima kasih banyak terima Bu kasih, Sarah dan Bu Rati kasih, sudah mau bergabung bersama Tribun Timur di ngobrol virtual dan spesial bersama dengan Partai Gelora bidang perempuan DPN Partai Gelora Indonesia. Dan hari ini sudah menemani kita berbincang dan berbagi pengalaman, ilmu dan juga nasihat-nasihat kedua beliau ya. Yang pastinya kita juga sama-sama berdoa bisa membantu perempuan-perempuan di luar sana mungkin setelah menonton ini bisa terinspirasi dan juga ingin bergabung di Partai Gelora. Seperti yang saya tadi sempat dengar bahwa Partai Gelora open untuk semua perempuan di luar sana. Yang terakhir sebelum kita tutup, Partai Gelora punya slogan nih nggak Bu? Atau apa mungkin? Salam Gelora. Salam Gelora. Oke. Baik, Tribuners, berakhirlah seluruh Salam Gelora, semangat Indonesia. Oke, salam Gelora, semangat Indonesia. Baik, Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian obrolan virtual kita pada hari ini. Tentu saja saya berterima kasih kepada Ibu Rati selaku Ketua Bidang Bidang Perempuan di DPN Gelora Indonesia, dan pastinya juga kepada wakilnya ada Ibu Sarah selaku Wakil Ketua Bidang dan juga DPN Gelora Indonesia di bidang perempuan. Dan tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Tribuners yang selalu menyaksikan program Tribun Timur, dan jangan lupa untuk selalu melakukan menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit dan mewakili kedua narasumber pamit. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.